Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia, NIM 2008304019. Dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4A. Di sini saya akan memaparkan materi dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran bab 8 yang berjudul Penyempurnaan Ortografi Al-Quran. Yang pertama, karakteristik ortografi Utsmani. Ortografi imla atau lama atau skripti defestiva yang digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab suci tersebut, sekalipun sebagian besarnya hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis. Dari bentuk ortografi inilah simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran dan munculnya ortografi baru atau scriptio plena. Artinya itu bisa ditarik. Terus dalam karyanya Al-Mughni fi Ma'rifah Marthum Masahif Al-Amsar Abu Amr Al-Dani telah mendokumentasikan karakteristik ortografi Mushaf Utsmani yang menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim dikenal di kalangan sarjana bahasa Arab. Berdasarkan dokumentasi Al-Dani ditambah sejumlah sumber klasik lainnya, terutama dari temuan-temuan paleografis atau manuskrip Al-Quran yang awal. Terus uraian dalam paragraf berikut sebagai misalnya didasarkan pada daftaran Bergreiser dalam sufik promonialhu dan hi, yakni ha al-kinayah yang awalnya berakhir dengan bunyi vokal panjang, terus ditulis defektif mengikuti pengucapan pausal. Demikian pula bentuk lama humu atau himu atau himi, rumu, kumu lebih sering digunakan para penyair, setidaknya dalam pausa, daripada bentuk pendeknya hum atau him, tum, kum. Al-Quran dalam hal ini menyalinnya dengan kam, tum, hum. Tetapi dilaporkan bahwa Nafi, Abu Ja'far, Ibnu Katsir dan Ibnu Muhaisin membaca untuk kasus sepertujuh dengan u panjang, yakni alaihimu. Dalam manuskrip Al-Quran tertulis tangan beraksara kufi yang awal penggantian ya dengan alif juga terjadi. Misalnya kata hatta dalam 15 bagi ayat 19, untuk hatta kata ala dalam 849 untuk wamado dan lainnya. Penulisan semacam ini terutama dapat dijelaskan lewat cara pengartikulasi yang lain dari ortografi yang diriwayatkan. Belakangan, hal senada juga ditemukan dalam manuskrip tulisan tangan Maghribi. Latar belakang rasam Al-Quran. Langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Khalifah ketiga Utsman ibnu Affan lewat pengumpulan resmi Al-Qur'annya terutama sekali dapat dilihat sebagai tonggak awal upaya standarisasi teks maupun bacaan Al-Qur'an. Alasan utama yang berada di balik kodifikasi tersebut yakni perbedaan tradisi teks dan bacaan yang mengarah kepada perpecahan politik umat Islam, seperti dikemukakan dalam bab 6 dengan gamblang memperlihatkan hal ini. Namun, lantaran ketidaksempurnaan aksara Arab yang ketika itu digunakan untuk menyalin
Untuk menyalin Al-Quran, langkah tersebut belum dapat mencapai hasil yang dihajatkan. Bentuk scriptio defectiva yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ketika itu masih membuka peluang bagi seseorang untuk membaca teks kitab suci secara beragam. Selain non-eksistensi tanda-tanda vokal, sejumlah konsonan yang berbeda dalam aksara ini dilambangkan dengan simbol-simbol yang sama. Sebagaimana telah ditunjukkan pada bagian lalu, kekeliruan pembacaan teks Al-Quran atau tasyif yang disalin dalam aksara semacam ini tentu saja bisa minimalisasi atau dihindari jika seseorang mempunyai tradisi hafal Al-Quran yang kuat atau paling tidak memiliki tingkat keakraban yang tinggi terhadap teks kitab suci. Kalau tidak demikian, sangat mungkin baginya terjebak dalam kekeliruan pembacaan. Fungsi tulisan ketika itu memang hanya merupakan alat untuk memudahkan hafalan, dan hafalan sebagaimana diketahui secara umum merupakan tradisi bangsa Arab paling menonjol sejak beberapa generasi sebelumnya. Penyempurnaan rasem Al-Quran. Ketika domain politik Islam semakin meluas dan semakin banyak orang non-Arab memeluk Islam, berbagai kekeliruan dalam pembacaan teks Al-Quran yang disalin dengan scriptio defectiva di kalangan pemeluk baru Islam semakin merebak. Akhirnya, penguasa politik Islam mengambil keputusan untuk melakukan penyempurnaan terhadap rasem Al-Quran, dan langkah aktual penyempurnaannya dikabarkan telah dilakukan oleh sejumlah ahli bahasa. Sumber-sumber Islam yang menuturkan tentang upaya penyempurnaan scriptio defectiva tidak bersepakat tentang pelaku-pelaku aktualnya, tetapi pada umumnya disebutkan bahwa pada masa Khalifah Muawiyah ibnu Abi Sufyan tahun 661-680, langkah tersebut mulai dilakukan. Syed Ibnu Zamiyah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Basrah meminta Abu al-Aswad al-Du'ali agar menciptakan tanda-tanda baca dan membubuhkannya ke dalam mushaf untuk menghindari berbagai kekeliruan pembacaan yang ketika itu semakin masif. Al-Du'ali tidak langsung mengabulkan permintaan Ziyad karena sebagaimana kisah-kisah yang bertalian dengan introduksi hal-hal baru terhadap Al-Quran, misalnya pada kisah pengampunan pertama Al-Quran oleh Zaid ibnu Thabit, takut berbuat bid'ah. Namun suatu ketika Al-Du'ali mendengar sendiri yang keliru membaca bagian Al-Quran ayat 9. Innallaha bari'a minal musyrikin wa rasulih. Kekeliruan pembacaan dalam ayat ini terletak pada vokalisasi kata rasuluhu menjadi rasulihi yang mengakibatkan perubahan makna sangat substansial terhadap bagian Al-Quran di atas. Ketika bagian Al-Quran itu dibaca secara benar sebagai rasuluhu, maka diri dari orang-orang yang musyrik. Tetapi ketika kata itu diberi menjadi rasulihi, maka maknanya akan berubah menjadi sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Melihat kekeliruan yang sangat fatal ini, Al-Du'ali lalu menghadap Ziyad dan menyanggupi permintaannya untuk melakukan penyempurnaan terhadap rasem Al-Quran. Ia kemudian memperkenalkan tanda-tanda vokal yang penting, yakni titik di atas huruf untuk vokal A atau fathah, titik di bawah huruf vokal I atau kasroh, titik di sela-sela atau di depan huruf untuk vokal U, domah, dua titik untuk vokal rangkap atau tanwin, dan untuk konsonan mati atau sukun tidak dibubuhkan tanda apapun. Tanda-tanda vokal ini dalam penulisan mushaf diberi warna yang berbeda dari warna huruf-hurufnya. Menurut sebagian riwayat, tidak seluruh huruf dalam mushaf diberi tanda vokal. Tanda-tanda ini hanya dicantumkan pada huruf-huruf terakhir tiap kata atau pada huruf-huruf tertentu yang memungkinkan terjadinya kekeliruan bacaan.
Argumen-argumen yang diajukan untuk mempertahankan keabsahan Rasm Utsmani di atas dalam kenyataannya memiliki kelemahan yang mendasar. Al-Baqillani, seperti telah disitir di atas, menegaskan bahwa aksar itu tidaklah bersifat tauqifi. Tidak ada petunjuk dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi yang mewajibkan penggunaannya. Bahkan dalam pandangan Al-Baqillani tidak terdapat ijma tentangnya. Hasyim Asyidi menilai gagasan Al-Baqillani ini sangat layak untuk dipegang. Hujahnya nyata dan tinjauannya jauh. Ia bahkan menilai bahwa orang yang memandang Rasm Utsmani memiliki sanksi ilahi atau kifi adalah orang yang bertahkim kepada perasaan. Penelusuran terhadap mushaf pra-Utsman seperti telah dilakukan oleh dalam bab 5 dengan jelas memperlihatkan penggunaan berbagai bentuk tulisan dalam penyalinan mushaf yang awal jadi salah satu karakteristik yang menonjol dari ortografi mushaf Ibnu Mas'ud. Yang membedakannya dari ortografi Utsmani adalah penulisan kata-kata tertentu seperti kata kullama yang dipisahkan penulisannya dalam keseluruhan Al-Quran, yakni kullama. Demikian pula penyalinan kata syai' dalam kasus marfu' dan majrur dilakukan secara terpisah, sementara ortografi mushaf Ubay ibnu Ka'ab juga memperlihatkan perbedaannya dalam kasus-kasus tertentu dengan ortografi Utsmani. Untuk kasus imala atau vokal A panjang, misalnya dalam mushaf Ubay ditulis dengan ya. Contohnya kata lil rijali disalin dengan lirijali, ja'a disalin dengan jaya, dan ja'athum disalin dengan jayatuhum sebagaimana telah dikemukakan dalam bab 5 Ibnu Mas'ud. Demikian pula Abu Musa al-Asy'ari dikabarkan telah menolak memusnahkan atau mengharmoniskan mushafnya dengan teks resmi Al-Quran yang diedarkan oleh Utsman. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan dalam perkataan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.